Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak hikmah-hikmah puasa, setidaknya ada 5 poin yang bisa kita ambil daripada hikmah puasa. Yang pertama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita di dalam asyam ini untuk merasakan perasaan orang lain. Kita tidak diajarkan teori bagaimana itu lapar secara bahasa, bagaimana itu lapar secara istilahan, seperti apa itu lapar. Namun kita dengan puasa langsung diajarkan seperti inilah artinya lapar. Kita lapar, saudara-saudara kita yang lain juga lapar, namun laparnya kita dengan mereka berbeda. Lapar kita ada batasnya. Kalau seandainya azan maghrib sudah dikumandangkan, maka kita akan berbuka dengan makanan yang lezat, kita minum dengan minuman yang menghilangkan dahaga. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Lapar mereka tidak ada batas. Lapar pagi, lapar siang, lapar sore, bahkan mungkin sampai besok harinya. Maka daripada itu Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai atau dia menginginkan bagi saudaranya apa-apa yang ia sukai atau apa-apa yang ia ingini untuk dirinya sendiri. Jikalau seandainya makanan itu terasa enak di tenggorokannya, seperti itu jugalah di tenggorokan mereka. Jikalau seandainya makanan itu lezat di kunyahannya, maka seperti itu jugalah makanan itu lezat di kunyahan mereka. Seperti itulah asyam di bulan Ramadan ini memupuk perasaan itu untuk saudara-saudara kita yang lain. Kemudian hikmah yang kedua, asyam mengajarkan kita untuk disiplin dengan waktu. Siapapun orangnya, baik itu tua, muda, pejabat maupun rakyat biasa, jikalau seandainya sudah terbit fajar, maka tidak boleh lagi makan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jikalau seandainya ada orang yang terlambat, lalu dia makan setelah matahari terbit, lalu dia ingin malamnya itu ditunda, maka tidak bisa. Karena waktunya sudah ditentukan, hari-harinya pun sudah ditentukan, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Tidak lebih daripada 30 hari dan tidak kurang daripada 29 hari. Siapa yang menentukan? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau seandainya kita sukses dan lulus daripada madrasah Ramadan ini, insya Allah tidak ada lagi murid-murid yang terlambat. Begitu pula dengan guru-gurunya maupun pejabat-pejabat pemerintahnya. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu asyam mengajarkan kita untuk penuh menahan amarah. Yaitu diajarkan kita tentang kesabaran. Di saat terik panas matahari, di saat haus mencekik kerongkongan, di saat kita ingin marah, namun kita telah diajarkan untuk mengontrol emosi. Nabi SAW mengatakan, fa in syatamahu ahadun alaih, jikalau seandainya ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang ingin mengajaknya berkelahi, falyaqul inni shaim,
maka hendaklah dia mengatakan, aku lagi puasa, saya lagi puasa. Kemudian hikmah yang keempat, as-siyam mengajarkan kita untuk melawan hawa nafsu. Pikiran kita ingin memikirkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita ingin melihat, hati kita ingin berbicara, namun semua itu kita lawan. Syahwat marah kita lawan, syahwat makan kita lawan, syahwat minum kita lawan, hawa nafsu kita lawan. Walaupun semua itu halal, makanan halal, minuman halal, istrinya pun halal. Jikalau seandainya dia telah bisa mengontrol hawa nafsunya di bulan Ramadan, insya Allah di luar bulan Ramadan dia sudah mempunyai self control untuk melawan hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara hikmah Ramadan adalah muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'ayatullahi alaih, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak diawasi dengan CCTV, kita tidak diawasi oleh petugas, namun kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Dia Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah mengantuk maupun tidur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat kita sendirian di kamar mandi, di saat pintu telah terkunci, air melimpah ruah, namun kita merasa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita sendirian di rumah, suami telah pergi bekerja, anak-anak pun telah pergi, pintu telah terkunci, namun kita merasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau seandainya perasaan ini kita bawa di luar bulan Ramadan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita minal a'idina wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.